saya mau dan berani menjalani sebagai penuntun ini, saya rasa, saya kira yang saya terima rasakan ini memang kehendak alam. Misalnya kita berlima, misalnya meditasi bareng, masuk alam situ semua sama, tapi nggak bisa menjadi satu arahnya, satu nggak bisa. Sudah punya bagian sendiri-sendiri ini kita. Nah, kalau sudah pernah merasakan di situ, nah inilah manusia sudah semakin dekat dengan Allah. Saya kira apa yang sudah diudarkan Bobo ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pengetahuan kepada kita, dan juga mungkin kepada para pemirsa. Mungkin kalau misalnya ada sesuatu yang tidak berkenan, mungkin bisa menyikapi lebih bijaksana juga. Dan mungkin bisa ditutup Bobo untuk sesi terakhir juga. Dan silakan. Terima kasih. Pada dasarnya manusia itu ya ada senang dan ada nggak senang. Kalau senang, kekurangannya pasti ditutup-tutupi. Kalau senang, kalau nggak senang ya walaupun nggak ada kekurangan jadi ditunjukkan. Itu biasalah manusia itu. Makanya sekali lagi, sebanyak apa yang saya omongkan, saya katakan tadi, ada yang tidak cocok pada hati sanubarinya. Tentu saja saya ini manusia tetap pernah salah, tapi bukan berarti kalau saya salah itu saya sengaja, bukan. Jadi ya bagaimanapun semua kesalahan, walaupun sedikit pun, sekecil apapun kesalahan, tetap saya minta maaf dengan sebesar-besarnya. Dan saya cukupi sekian dengan istilah Jawa, Asesanti Suro Sudiro Jayani Kang Ratsio Brasto Tekaping Olah Dharma Studi Suro Diro Jayani Rat Lebur Dene Pangastuti becik ketitik ala ketara sapa kang bibiti ala ya ing kono wahyune sirna larut topas tapis tanpa tilas tanpa sisa. Kalau tidak kehendak alam. Tapi ya maaf, yang saya alami ini saya memberanikan diri ini karena saya patuh dan mundi dawuh para penuntun yang sepuh. Makanya saya mau dan berani menjalani sebagai penuntun ini. Saya rasa, saya kira yang saya terima rasakan ini memang kehendak alam. Tidak tahu siapa yang nyuruh, rupanya gimana. Itu hanya mendapat suara. Bisik. Bisik aja. Ini lanjutkan. Oh iya. Tapi sekali lagi tentang suwung tadi, kita harus belajar dari meneng. Kalau sudah meneng, kalau bisa menep. Kalau sudah menep, baru jernih. Menep bukan berarti kita hanya di waktu meditasi aja. Ya kapan saja, di mana saja. Segala aktivitas Harus dijalani dengan meneping hati. Maaf Bobo, saya potong ini. Kembali ke pemahaman atau pemaknaan masalah suwung. Berarti ketika kita masuk ke dalam fase itu, berarti betul-betul
kita masuk suatu alam yang sulit untuk dideskripsikan, sulit untuk dijelaskan. Jadi bisanya itu hanya cuman bisa merasakan gitu Pak. Ya, Suasana yang sangat-sangat mungkin damai, Kalau- ayem, tentrem Ya. gitu. Kalau kita sudah nyampe ke situ, itu nggak bisa diatur, nggak bisa diterka, dijalani dengan pikiran otak. Nggak bisa, nggak nyampe, otak nggak nyampe ke situ. Di situ kalau sudah masuk situ, kita nggak, rasanya kita nggak punya rencana apapun. Kita hanya berjalan sesuai kehendak alam itu. Makanya, Berarti mulai dari awal itu nggak ada niatan mau ke sana itu apa ya? iya, bisa juga itu. Karena kan tidak disengaja ini. Nggak sengaja, nggak bisa diatur oleh Rencanakan. akal, nggak boleh direncanakan. Tidak bisa direncanakan. Nah, Ya. makanya kalau di depoan SS Nimbang ini, kalau saya melayani para warga-warga yang sudah ikut belajar, ikut sinau, saya hanya memberikan ini loh alatnya untuk ke sana. Kalau di sini yang dinamakan kunci, ini loh kuncinya. Nah, walaupun menggunakan kunci ini, kalau orangnya tidak serius, ya masih ragu-ragu dalam pikiran, ya sulit juga. Kalau sudah pegang kunci, caranya ngunci bagaimana? Nah, harus dilambari dengan hati yang bersih. Jangan menggunakan rasa otak. Otak itu 75% otak itu untuk mengerjakan dunia nyata. Urusan duniawi. Urusan dunia nyata. Tahu, kalau belajar masuk alam situ nggak nyampe, ya harus lewat hati. Hati, masuk dalam hati nurani, langsung hati sanubari. Jadi lebih dalam lagi. Tidak bisa direncanakan. Walaupun sudah datang ke situ, nggak bisa, saya mau ke sana, nggak bisa. Ini seperti kita di di luar angkasa. Seperti astronot itu di luar angkasa itu masih bisa mengarah ke sana ke sana. Tapi yang melayang. Tapi kita kalau urusan tentang meditasi, kalau sudah masuk di situ nggak bisa mau diatur. Oh, saya mau tahu yang sana, nggak bisa. Karena kita kalau sudah di situ tinggal mengikuti jejak jejak magnet yang di situ, zat-zat gaib yang di situ sudah menuntun, mengatur kita. Misalnya kita berlima, misalnya meditasi bareng, masuk alam situ semua sama, tapi nggak bisa menjadi satu arahnya, satu nggak bisa. Sudah punya bagian sendiri-sendiri ini kita. Nah, kalau sudah pernah merasakan di situ, nah inilah manusia sudah semakin dekat dengan Allah. Makanya pembelajaran orang penghayat itu yang dipelajari, yang ditujukan supaya kita dekat dengan Allah. Kalau bisa menyatu dengan Allah. Nah, makanya mari kita pahami, mari kita pelajari Allah itu apa, atau Allah itu siapa, di mana, bagaimana, milik siapa, dan untuk apa kok semua manusia mencari Allah, untuk apa? Ini hanya saya
mengantarkan bicara ini sampai sini. Untuk apa ini? Pilih sendiri-sendiri. Kan bukan saya itu yang bagi sampai itu. Cuma saya, ya maaf, bisa merasakan ke situ, saya yang belajar. Apa yang jadi andalan saya? Ya ini, SS ini. KSS ini. Kawruh sedulur sejati. Jadi saya tidak menggunakan yang lain. Maaf, kalau ada warga penghayat, anak menggunakan yang lain silahkan. Tapi di perdebuan sini, nimbang sini, murni menggunakan yang kita percaya kan saudara yang sejati. Untuk apa kita menggunakan yang lain? Yang enggak usah saya sebut lah. Nanti mau nyenggol-nyenggol saudara kita, itu ya saudara kita yang ingin belajar sama. Dia yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti saya kok. Tapi kalau sudah pernah merasakan, ya mungkin kelihatanlah wajah seseorang itu kelihatan. Berarti ada ciri-ciri itu Bapak ya mengenai orang yang sudah paling tidak sudah pernah mencicipi nyampe pada level suwung tersebut. Level suwung. Kalau sudah itu manusia itu seperti ya lampu, punya aura. Kalau kuning ya kuning, ya kuning bening. Kalau hijau ya hijau bening, kan nggak sama. Lampu nggak semua hijau, nggak semua putih, nggak semua merah. Kadang-kadang di dunia itu malah yang rata-rata yang warna merah dianggap jahat. Belum tentu. Yang merah dianggap negatif, belum tentu. Bisa merah yang bening itu ada maknanya sendiri. Makanya kita harus ayo belajar supaya bisa bening. Kebetulan ini yang punya cucu yang namanya bening. Supaya anak itu bisa menjadi anak yang benar-benar bening. Berarti ketika semua orang itu bisa terlihat dalam tanda kutip, kan tidak semua orang bisa melihat istilahnya keadaan seseorang itu warnanya kuning atau merah atau putih dan sebagainya. Apakah pewarnaan dari cahaya yang orang-orang tersebut itu sekelilingnya itu merupakan tingkat spiritual ataukah mungkin itu keadaan emosi perasaan orang tersebut, Pak? Gini, kalau kita masih mendapat menggunakan istilah emosi, sulit sampai ke situ. Emosi itu hasil karya dari sini, bukan dari pikiran. Iya. Jadi kalau masih dikatakan emosi, kehendak, akal, mungkin sulit. Nah kalau sudah pernah ditunjukkan ke situ, ya enggak tiap diem, enggak tiap meditasi harus datang. Bukan gitu. Itu seperti kita pergi ke mall aja. Ya, ada tanda-tanda orang yang pernah ditunjukkan sampai ke situ. Malah ada yang di situ, ya, waduh, kalau saya bicara nanti dianggap sombong ini. Maaf, maaf. Ada yang gini, bisa dirasakan, tapi sulit mengatakan. Iya. bisa saya rasakan, tapi sulit mengatakan itu apa, namanya apa, dan apalah, nggak tahu. Kita menerima, inilah hasil kita belajar mempercayai diri bahwa
manusia itu punya saudara yang sejati. Kalau nggak percaya manusia punya saudara yang sejati, ya nggak usah dipelajari lah. Sebetulnya manusia itu sedunia sama. Tapi kita sebagai orang penghayat harus ngerti, harus tahu. Di istilah Jawa ada Tribahwono, ucapan Tribahwono. Telung jagat, 3 dunia. Bukan hanya dunia kasat, tapi dunia halus juga. Ini harus mengerti. Tapi saya nggak bisa memaksa. Makanya rata-rata secara umum itu minimal belajar ini minimal itu 3 tahun. Baru itu kalau orangnya memang aktif loh, Mas. Serius. Serius, sungguh-sungguh. Ada tandanya. Oh, ini sudah nyampe sini. Berarti termasuk tanda spiritual orang tersebut. Tanda Oh, ya. sinar spiritual. Iya, kedalaman ilmunya kan Itu bisa kan nanti diukur. aura lampunya masing-masing sendiri-sendiri Iya, ya. iya. Jadi setiap orang itu berbeda, tidak sama. Ya ada yang sama putihnya, sama kuningnya, aura lampunya, tapi tidak semua sama. Nah, makanya yang ada lampu kehitam-hitaman itu ada yang bening, loh. Hitam, biru tua itu loh. Iya. Bening di situ. Ini loh yang sulit. Kalau sudah pernah ditunjukkan ke situ ya terima kasihlah Tuhan. Terima kasihlah saudaraku yang sejati. Saya nggak mempercayai apa-apa, nggak. Murni. Di SS Perdibuan Ngurang ini murni ajaran tentang ketuhanan. Iya. Jadi ya maaf, jauh dari politik, jauh dari magic yang lain. Iya. Nah, kita serius untuk belajar bertuhan supaya kita ini apa ya, Mengenal Tuhan. Ya. mengenal Tuhan yang jelas, tidak semu. Kalau percaya iya, makanya filsafat Jawa itu nggak ada kata-kata setengah, harus jelas. Ya. Kalau iya ya ya, kalau tidak ya tidak. Kalau nggak tahu ya nggak tahu. Kalau katanya itu Katanya itu kan tidak jelas. kan dari orang lain berarti kalau katanya. Kata orang lah. Katanya ya lebih baik ya entahlah, nggak tahu kok. Iya. Belum Iya. tahu atau gimana ya. Makanya saya sekarang ini kalau mudah nangis Pak kadang-kadang. Kalau melihat orang anak-anak yang nasibnya seperti saya dulu. Ini mudah nangis. Mengingatkan cerita lama ini. Lah ini. Itu kan